Semangat pagi kelas 9 semua, kita masih bahas listrik dinamis. Kalau pertemuan sebelumnya kan kita ngomongin tentang rangkaiannya, ada yang seri, ada yang paralel. Nah, gimana kalau digabung? Kayak gini nih, contoh soal salah satunya. Soalnya tetap sama kayak yang pertemuan sebelumnya. Ditanya hambatan total, ditanya nilai I, ditanya arus dan tegangan pada masing-masing hambatan. Kita coba selesaikan sekarang. Ini udah ada namanya kebetulan. Jadi ada R1, ada R2, ada R3. Yang ditanya hambatan total nih. Hambatan total gimana ya caranya? Nah, kita simpelkan dulu nih, mana yang bisa digabung. R2 sama R3 kan bisa digabung tuh, jadi rangkaian paralel ya. Nah, kalau misalkan seperti itu kita gabung, berarti nanti dia akan seperti ini. Nah, ini R1-nya, yang ini R paralelnya. Nah, R paralel itu kan gabungan antara R2 sama R3 ya. Nah, kita cari dulu nih R-nya. 1 per R paralel sama dengan 1 per R2 ditambah 1 per R3. Nah, itu tuh 1 per 18 ditambah 1 per 9. Nah, gimana supaya bawahnya tetap sama? 18, yang ini juga 18. Nah, kalau yang bagian ini, itu kan bawahnya udah 18 tuh, jadi nggak perlu dikali gimana-gimana. Jadi tetap atasnya 1. Kalau yang ke sini, 9 supaya 18, berarti harus dikali 2, atasnya juga dikali 2. Nah, berarti 3 per 18. Apakah itu RP-nya? Belum dong, itu masih 1 per RP. RP-nya gimana tuh? Kalau RP berarti dibalik, 18 per 3. Berapa? 6 ohm. Oke. Nah, ini tadi tuh masih bahas poin 1. Apakah poin 1 sudah selesai? Belum, karena R1-nya belum ditambahkan. Karena kita belum nentuin R totalnya. Kan yang ditanya R totalnya ya, jangan ketinggalan nih. Berarti rangkaian seri kan antara R1 ditambah dengan RP. Karena terangkai secara seri, jadi tinggal ditambahkan saja. R1-nya 3 ohm, RP-nya 6 ohm. Berarti totalnya sama dengan 9 ohm. Oke, ini untuk poin pertama sudah selesai. Sekarang kita bahas poin kedua, tapi jangan lupa tadi nilai hambatannya. Kalau yang ini tadi jadi 6 ohm, yang ini 3, berarti hambatan totalnya tadi sudah R total sama dengan 9 ohm. Sekarang poin kedua. Poin kedua nyari nilai I atau nilai arus listrik. Kan sama dengan V per R ya. V-nya ada nih, sudah diketahui 90 volt. Dan hambatan totalnya adalah 9 ohm. Berarti 10 ampere. Dapat dong, ini 10 ampere. Berarti nanti arusnya 10 ampere. Ke R1 masih 10 ampere ya, karena belum bercabang. Nanti di sini baru bercabang. Nah, kita sekarang cari poin ketiga. Poin ketiga nyari arus dan tegangan pada masing-masing hambatan. Kita cari dulu I1, V1, dan R1-nya udah diketahui ya. R1-nya itu 3 ohm. I1-nya tadi kan dapat ya 10 ampere. Dari mana Pak 10 ampere? Ini tadi loh, yang perhitungan dan arusnya belum belok, jadi masih 10 ampere. V-nya gimana nih? V-nya berarti I kali R ya. I kali R. Berarti I-nya itu 10 ampere, R-nya 3 ohm. Berarti tegangan di sini adalah 30 volt. 30 volt. Oke. Nah, tadi kan kita sederhanain ya rangkaiannya jadi kayak gini nih. Jadi ini ada R1, ini ada RP. RP gimana tuh? RP yang paralel tadi loh. Nah, ini R1, ini RP. Kalau rangkaiannya seri seperti ini, kan tegangannya akan ditambah. Tegangan total tuh 90 volt. Di sini udah ketahuan 30 volt. Dari mana Pak volt 30 volt? Ini loh yang perhitungan di R1 kan. Berarti di RP berapa dong? 60 dong ya, karena 90 dikurang 30 sama dengan 60 volt. Nah, kalau di RP udah 60 volt, kan tadi rangkaian paralelnya seperti ini nih. Nah, gini. Di sini 60 volt tegangannya, maka di R2 60 juga, di R3 juga 60. Kenapa? Karena tersusun secara paralel. Jadi V2-nya 60 volt, V3-nya juga 60 volt. Gitu ya. Oke. Kita cari lagi sekarang yang R2, I2 dan V2.
V2 udah dapat tadi penjelasan tadi 60 volt ya. 60 volt. R2-nya 18 ohm. Berarti I berapa tuh? V per R ya. 60 per 18. 60 per 18 bisa sederhanain nggak? Sama-sama dibagi 3 bisa ya. 20 per 6 ya. 20 per 6 atau sama dengan 10 per 3. Sama-sama dibagi 2 lagi tuh. Nah, ternyata nggak muat nih. Ya, kita cari sekarang yang 3. R3, V3, dan I3. R3-nya udah tuh 9 ohm. V3-nya dari sini nih yang tadi penjelasannya 60 volt. I-nya berarti V per R. V-nya 60, R-nya 9. Sama-sama dibagi 3 tuh, 20 per 3. Jadi sudah dapat satuannya apa nih? Ampere ya. Nah, yang ini juga ampere. Sudah dapatlah arusnya, tegangannya pada masing-masing hambatan. Kalau contoh soal yang ini, yang ditanya cuma hambatan totalnya aja. Jadi ada beberapa pertanyaan yang gampang tuh, tinggal nyari hambatan totalnya. Kan tadi kita sudah pernah bahas, ya kalau soal yang seperti ini, tinggal kita gabungin dulu nih yang ini jadi R paralel ya. Nanti kan jadi gini rangkaiannya. Ini ada R1, ini ada R paralel. Nah, nanti R1 sama R paralel akan tersusun secara seri. Jadi R totalnya nanti ini R1 kan, ini R paralel kan, tinggal R1 ditambah R paralel. Gitu doang. Nah, nyari R paralelnya dulu dong, kita jabarin ya. 1 per R paralel sama dengan 1 per R2. Kenapa R2, Pak? Karena yang paralel R2 sama R3. Ditambah 1 per R3. Ini nih 1 per RP berarti sama dengan 1 per 6 ditambah 1 per 9. Berapa KPK antara 6 dan 9? Ya 18. Berarti bawahnya harus 18, yang ini juga bawahnya harus 18. 6 ke 18 dikali berapa? Kali 3, berarti atasnya harus kali 3. 3 tuh kali 1. 9 supaya 18 dikali berapa? Iya kali 2, berarti atasnya juga harus dikali 2. Berarti 2. Ini jadinya 5 per 18. Apakah ini RP? Belum ya, karena ini masih 1 per RP. Mana RP-nya? RP-nya berarti 18 per 5 ya. Oke, RP-nya 18 per 5. Lalu gimana cari R totalnya? R total berarti sama dengan R1 ditambah dengan RP karena tersusun secara seri. R1-nya 2,4, wah desimal nih. Berarti RP-nya juga harus dalam desimal ya. Nah, 18 dibagi 5. 18 dibagi 5 sama dengan 18 dibagi 5 bisa 3 ya. 15 sisa 3. Udah 3 nggak bisa dibagi 5, koma deh, turunin nolnya. 30 bagi 5 bisa 6. Hasilnya 30, habis coret, berarti 3,6. Berarti R paralelnya adalah 3,6 ohm. 2,4 ditambah 3,6 ohm. Nah, berapa tuh? 2,4 ditambah 3,6 ditambah 4 tambah 6 10, 1, ini komanya habis, ini 6, berarti 6 ohm. Itulah R total yang ditanya. Nah, kalau soalnya kayak gini gimana tuh? Ya, jangan lupa kita tandain dulu kalau di dalam soalnya udah ada R1, R2, R3, itu udah gampang. Nah, sekarang kita masa nyebutnya R yang ini, R yang itu, susah ya. Berarti kita namain juga nih, ada R1, ada R2, ada R3, ini R4, ini R5. Nah, yang mana dulu yang mau dikerjakan? Nah, kalau yang R1 dengan R2, R3 itu kan tersusun secara paralel, tapi R2 sama R3 secara seri. Berarti mana dulu? Nah, supaya bisa disederhanakan, berarti yang ini dulu nih yang kita gabungin. R2 sama R3 supaya jadi satu, supaya lebih simple. Kalau nanti udah dijadiin satu kan jadi gini nih. Ini R1-nya, ini R serinya gitu. Jadi bisa tersusun secara paralel. Kalau gitu kan masih susah ya. Jadi kita fokusnya ke sini dulu. Ini R2, ini R3 tersusun secara seri. Berarti tinggal ditambahin RS,
4 ditambah 5 sama dengan 9 ohm. Ya, yang ini berarti 9 ohm. Berarti gambarannya kayak gini nih. Yang ini 6, yang ini 9 tersusun secara paralel. Ini 6, ini 9. Ya kan? Tersusun secara paralel tuh. Jadi tinggal kita cari deh. Ini semua ini berapa nih? Berarti 1 per RP sama dengan 1 per 6 ditambah 1 per 9. Nah, KPK-nya 18 sama kayak soal sebelumnya ya. 18, ini juga 18. Daripada kita buang-buang waktu, ini kita udah tahu tadi 3, ini 2, berarti 5 per 18. Sama penjelasannya kayak soal sebelumnya. Berarti RP sama dengan 18 per 5. 18 per 5. Kita lihat soal yang lain, apakah ada desimal atau pecahan. Kalau pecahan berarti nggak usah disederhanain ya. Sekarang tuh kan udah jadi gini nih. Karena kita udah sederhanain, ini RP, ini R4, nanti ini R5. Ini udah RP kan? RP dan R4 dan R5 itu tersusun secara seri. Berarti R totalnya udah tinggal ditambahin doang. RP ditambah R4 ditambah R5. Jadi deh RP-nya 18 per 5 ditambah R4-nya 2 per 5 ditambah R5-nya 7 ohm. Nah, ini udah sama bawahnya. 18 tambah 2 berarti 20 per 5 ditambah 7. 20 per 5 berapa tuh? 4 ditambah 7 berarti sama dengan 11 ohm. Inilah hambatan total dari rangkaian yang tadi. Kalau kalian belum paham bisa diputar-putar ulang. Kalau memang sudah paham, kalian bisa kerjakan tugas 24, ada 2 soal. Yang pertama yang ditanya cuma hambatan totalnya saja. Yang kedua yang ditanya seperti yang awal. Hambatan totalnya ditanya, nilai I-nya ditanya, arus dan tegangan pada masing-masing hambatan ditanya. Ini sama persis kan seperti contoh soal nomor 1 yang dibahas tadi di awal. Jadi pasti kalian sudah tahu, tinggal ganti angka-angkanya saja. Ya, selamat mengerjakan. Terima kasih.